Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke bagian selanjutnya, ke chapter selanjutnya dari paparan ini. Ya, tentang ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana bisnis itu dibangun dan dijalankan seharusnya. Dan sekarang kita bicara tentang bagaimana langkah-langkah untuk memetakan critical issues dan potensi risiko dalam suatu bisnis, sehingga rencana mitigasi risikonya itu dapat disiapkan sejak awal ya, sebelum bisnis itu dirangkai atau dibangun. Yang pertama, langkah pertama ini kita mengilustrasikan seluruh value chain bisnis yang akan terjadi. Ini langkah pertama. Value chain itu apa? Value chain itu adalah seluruh rantai yang terkait dengan kegiatan usahanya. Jadi baik itu ada pemasoknya, baik itu ada ada pembelinya, atau mungkin ada vendor-vendor pihak ketiga yang terlibat. Nah, di sini kita harus bisa menjabarkan tuh seluruh value chain bisnis yang akan terjadi. Langkah kedua adalah kita perlu menjabarkan pola operasi dari usaha itu. Pola operasi ini apa? Misalnya pola operasi, misalnya kita membangun suatu dapur ya untuk memasak kue. Nah, kita harus bisa mendefinisikan apakah dapur saya ini hanya beroperasi misalnya siang saja, pagi saja, atau malah sepanjang hari beroperasi. Nah, itu maksudnya pola operasi. Sehingga dari situ juga akan nanti terlihat bagaimana bisnis ini akan berjalan nantinya. Kemudian langkah ketiga, kita perlu untuk memetakan seluruh entitas atau seluruh pihak yang terlibat dalam value chain tadi. Kalau yang pertama tadi kan bicara tentang value chain-nya, yang ketiga pelakunya. Siapa nih pelakunya? Yang dia bisa menjadi pelaksana seluruh rantai di dalam value chain itu. Kemudian yang keempat, baru kita bisa menggambarkan skema bisnis. Dan kalau yang saya sukai adalah skema bisnis itu harus bisa align atau harus bisa sama dengan arus revenue atau pendapatan dan juga arus kewajiban pengeluaran. Jadi skema bisnis ini mengikuti arus transaksi yang terjadi nantinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh, yaitu di sini pengalaman saya ya. Ini contohnya dummy ya, disclaimer dulu, ini contohnya dummy, tidak dalam proyek yang sebenarnya, tapi ini umumnya yang terjadi seperti itu. Jadi ada rencana proyeknya ini yang beri kotak merah ini, ada investasi pembangunan kilang LNG hilir untuk dipasarkan ke pembeli ekspor, di mana kontrak penjualannya ini adalah 10 tahun. Nah, di sini kita harus metakan nih bagaimana LNG ini dibuat. Karena kan di sini adalah pembangunan kilang LNG atau pabrik LNG, kemudian diekspor gitu kan ya. Nah, sebenarnya proyek yang akan didanai itu hanya ini aja. Pembangunan pabriknya sendiri dan juga ada pengapalannya. Kapalnya belum tentu kapal baru gitu, bisa juga kapal sudah bekas gitu. Jadi sebenarnya proyeknya hanya ini saja. Hanya karena waktu itu kami berkecimpung di bidang gas, di mana gas itu punya sifat yang unik ya. Dia baru bisa diproduksi ketika sudah ada pembeli yang berkomitmen. Kenapa seperti itu? Karena memang gas ini tidak bisa disimpan sifatnya, sehingga once diproduksi harus terus-menerus diserap oleh konsumen, nggak bisa berhenti. Akhirnya apa? Membuat para investor yang dia terjun ke dalam bisnis gas, itu dia harus bisa merangkai seluruh value chain-nya supaya memastikan serapan dari gas tadi itu bisa terjadi dengan baik. Karena kalau itu tidak terjadi secara kontinu, dampak yang tidak ingin dihadapi oleh seluruh pihak adalah pemotongan produksi di sisi hulunya, di sisi hulu produksi gasnya. Kalau sudah seperti itu, maka kemungkinan terburuknya adalah gasnya next time tidak bisa lagi diangkat. Karena sebagaimana teman-teman ketahui bahwa gas ini kan bentuknya seperti uap gitu ya. Nah, uap ini kalau dia dalam perut bumi, begitu sudah diproduksi hari ini, kemudian kita potong produksinya besok, pekan depan produksi yang dipotong tadi belum tentu bisa diambil lagi.
Itu uniknya gas di sana. Makanya akhirnya investor yang terjun langsung ke bisnis gas ini dia akan sangat prudent gitu ya. Artinya sangat hati-hati, sangat prudent dan cenderung konservatif karakternya. Nah, ini adalah proyek yang akan didanai. Jadi kita coba lihat dulu ya. Proyeknya hanya ini, tapi yang kita petakan ini ya, A sampai Z gitu ya. Nah, kemudian kita perlu memetakan langkah pertama seluruh value chain yang terjadi. Langkah pertama. Jadi kita sudah petakan nih ya, value chain-nya di sini ada sumur lapangan produksi gas hulu yang paling kiri sendiri. Jadi ini maksudnya mereka itu mengambil gas dari perut bumi kemudian diproduksi. Kemudian di sini ada pipa gas. Jadi gas yang sudah diambil dari perut bumi tadi dimasukkan ke dalam pipa kemudian dikirimkan gitu ya. Kemudian gas tadi yang sudah dalam pipa ini masuk ke pabrik LNG. Diubah menjadi cairan. Jadi gas yang tadi fasanya itu fasa gas, kemudian di dalam pabrik ini fasa gas tadi itu diubah menjadi cair, fasa cair. Jadi pabrik ini sebenarnya hanya pabrik pencairan gas gitu ya. Dia tidak membuat gas tadi itu menjadi produk yang bernilai tambah, enggak. Dia hanya mencairkan gas yang tadinya berfasa uap menjadi berfasa cair. Ini adalah LNG. Nah, kemudian setelah berfasa cair, maka itu bisa dikapalkan. Bayangkan ya, kalau sudah fasa gas dikapalkan nggak mungkin ya. Makanya harus dicairkan dulu, setelah berubah jadi fasa cair wujudnya, maka bisa dikapalkan, ekspor ke luar negeri. Nah, setelah dikapalkan, maka kapal ini juga akan sandar di terminal penerima, yang di sini juga ada penyimpanan LNG juga dalam tangki, dan nanti gas itu yang tadinya berfasa cair karena keperluan pengapalan digas lagi gitu. Jadi diubah lagi wujudnya, yang awalnya dari gas diubah jadi bentuk cair, sekarang diubah jadi bentuk gas lagi. Namanya regasifikasi kita sebutnya. Dan setelah menjadi fasa gas lagi, dimasukkan lagi dalam pipa untuk didistribusikan ke konsumen. Konsumen akhir maksudnya, bukan konsumen dari proyek ini, beda ya. Konsumen akhir maksudnya. Nah, siapa konsumen akhirnya? Adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga gas. Artinya di sini adalah pembangkit listrik yang memang dia menggunakan gas sebagai bahan bakar. Nah, sekarang yang langkah kedua, jabarkan pola operasi aset usaha. Aset usahanya siapa? Ya semuanya dalam ini. Karena tadi disampaikan bahwa gas ini adalah komoditas yang unik, di mana begitu dia dikeluarkan dari bumi itu harus secara kontinu 247 nggak bisa berhenti penyerapannya, harus terus-menerus terserap. Sehingga pola operasi aset usaha ini yang harus diketahui adalah seluruhnya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang pertama, kita berangkat dari hulu dulu misalnya ya. Di sini ada umur cadangan gas diperkirakan 13 tahun. Tadi kan di sini kontrak penjualan 10 tahun. Nah, di sini umur cadangan gas diperkirakan 13 tahun. Diperkirakan ya, garis bawahnya. Ini coba saya highlight dulu. Ini umur cadangan gas diperkirakan 13 tahun. Kemudian terdapat 2 produsen gas hulu yang memasok ke pabrik. Jadi terdapat 2 produsen, ini kita highlight, menggunakan 1 pipa gas. Nah, ini kritikal nih. 2 produsen menggunakan 1 pipa. Artinya mereka menggunakan pipa yang bersama. Padahal idealnya kan masing-masing produsen ya punya pipa sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian titik serah jual beli gas adalah di pabrik LNG-nya. Jadi gate ini maksudnya di pabrik LNG-nya gitu. Nah, ini juga kritikal yang D ini, 20% atau 1/5 dari produksi gas mereka ini, kedua ini wajib dipasok ke konsumen domestik, dan ini harus prioritas. Ini juga risiko. Artinya apa? Nanti konsumen yang di hilir sini tentunya mendapatkan prioritas yang kesekian setelah 20% terjadi. Ini kan harus kita petakan ya risikonya. Ini titik-titik kritisnya di sini. Nah, kemudian bagaimana dengan titik kritis berikutnya, yaitu di pabrik LNG-nya sendiri, yaitu di sini availability dari pabrik, maksudnya availability itu pabriknya dalam kondisi siap beroperasi normal itu 350 hari per tahun. Jadi bukan 365 ya. Karena kan ada hari-hari yang untuk perawatan sehingga mewajibkan mau nggak mau pabrik itu shutdown. Makanya dibuat 350 hari per tahun dia available pabriknya. Kemudian tangki LNG di pabrik
itu ada 2 unit, kapasitas masing-masing 135.000 meter kubik. Ini contoh gitu ya. Kemudian jeti kapal LNG 1 unit. Ya, ini resiko. 1 unit jeti LNG-nya. Jeti ini maksudnya pelabuhannya. Jadi pelabuhannya ini hanya bisa menerima kapal 1 doang. Itu maksudnya. Tapi jetinya ini dia dedicated ke pabrik, artinya tidak menggunakan pelabuhan umum gitu. Jadi dia harus melakukan sharing facility dengan pabrik lain atau dengan pengguna lain. Jadi di sini jeti kapal aja 1 unit, sehingga akhirnya apa? Ketika jeti itu okupansinya digunakan oleh kapal A, kapal B nggak akan bisa masuk karena cuma 1 gitu. Ini kritikal. Kemudian ini juga ada batasan-batasan operasi, yaitu karena kondisi geografisnya, maka jeti ini hanya dapat beroperasi siang hari atau pagi hari atau sore hari. Pokoknya selama ada matahari. Artinya setelah misalnya jam 6 nggak akan bisa beroperasi jetinya. Ini alasan keamanan gitu ya. Dan kemudian bagaimana dengan kapal LNG-nya? Kapal LNG ini juga waktu itu kita asumsikan ini dedicated gitu ya. Jadi kapal LNG ini bukan sharing kapal yang dia melayani beberapa pemilik barang, bukan. Dia hanya melayani pabrik LNG ini saja. Nah, ini poin yang bagus yang E ini, karena dengan seperti ini maka fleksibilitas seluruhnya ada di yang punya kuasa atas utilisasi kapal itu sendiri. Nah, kemudian critical point berikutnya, loading LNG atau aktivitas muat LNG dari pabrik LNG ke kapal ini perlu waktu 10 jam. Ini kritikal. Nanti kita akan lihat di mana titik kritisnya 10 jam ini. Karena kalau kita lihat tadi dihubungkan dengan poin yang D ya, bahwa jeti ini hanya bisa beroperasi sama daylight saja, sedangkan dia perlu waktu 10 jam, artinya kan selama ada matahari maksimal hanya ada 2 pengapalan, ada 2 aktivitas loading maksudnya, maaf. Itu pun juga nggak sampai 2 kapal sebenarnya ya, karena kalau kita bicara 1 hari 24 jam ya otomatis sudah habis nih 1 kapal. Satu hari hanya maksimal sehari pengapalan gitu ya, karena nggak mungkin kapalnya sekali sandar dia diisi separuh, sisanya besok, nggak mungkin gitu. Jadi ini saya koreksi tadi, maksimal 1 hari akhirnya 1 kali pengapalan, karena dia hanya beroperasi secara daylight saja. Dengan aktivitas loading itu perlu waktu 10 jam. Terhitung sejak kapal itu siap sandar sampai kapal itu lepas dari dermaga. Nah, kemudian titik serah jual beli LNG-nya ya, ini adalah di jetinya kapal pembeli. Jadi di kapal pembeli nanti kita akan lihat siapa sebenarnya pembeli LNG ini. Nah, ini kita poin berikutnya adalah pembeli LNG adalah perusahaan operator terminal penyimpanan LNG, regas dan pipa. Jadi pembeli LNG-nya ini. Ternyata pembeli LNG-nya bukan perusahaan pembangkit, bukan. Jadi pembeli LNG-nya adalah perusahaan yang punya fasilitas ini nih. Penyimpanan, kemudian penerima LNG-nya sampai regasifikasi LNG sampai nanti dia menjadi perusahaan yang mengoperasikan pipa gas ini. Nah, ketersediaan operasi terminal ini 247 ya setahun ya. Jadinya tidak, ini non stop ya, nggak ada stop sama sekali. Berbeda lagi dengan pabrik, ini kita batasi 350 hari per tahun karena alasan maintenance. Tapi untuk sisi pembelinya, dia harus tersedia 24 jam selama setahun, non-stop. Karena dia melayani kebutuhan pembeli ya. Kemudian di sisi pembeli juga, mereka punya jeti LNG 4 unit. Ini sangat fleksibel ya, sudah mereka punya jeti 4 unit, dan itu dedicated ke terminal LNG, dia tidak sharing dengan pelabuhan lain. Dan dia jetinya bisa beroperasi secara siang hari maupun malam hari, artinya ada matahari atau enggak, selama di situ kondisinya memungkinkan, artinya tidak terlalu mencekam gitu badainya, bisa dilakukan operasi sandar dan bongkar muatan. Nah, di sini kritikalnya adalah unloading LNG-nya ternyata perlu waktu 14 jam nih. Berbeda dengan tadi yang di sisi pabrik LNG hanya butuh 10 jam. Tapi di sisi unloadingnya perlu 14 jam. Loh kok bisa gitu kan? Kan ini kapal yang sama. Nah, ternyata setelah kita ketahui bahwa ternyata dari pabrik LNG ini ketika dia memuat barang ke kapal menggunakan pompa si pabrik. Sedangkan ketika mengirimkan barang dari kapal ke terminal penerima menggunakan pompa si kapal. Tentunya pompa si kapal bisa jadi lebih rendah kapasitasnya daripada pompa pabrik, makanya lebih lama 14 jam. Seperti itu.
Jadi meskipun dia meskipun dia jadinya pembeli ini bisa beroperasi 24 jam, tidak ada kendala harus terang gitu ya mataharinya, tetap tidak bisa melayani 2 kapal sehari. Karena kalau misalnya 14 jam ya berarti ya paling nggak 1 kapal lebih dikit gitu ya. Kalau misalnya kita paksa dia harus ada dalam sehari. Artinya tetap saja si pembeli ini tidak bisa menerima 2 kapal dalam sehari. Pasti akan lewat hari nanti kapal yang keduanya. Nah kemudian pembeli yang terakhir, pembeli gas ini adalah perusahaan pembangkit listrik. Dan dia tentunya akan beroperasi 24 jam non-stop ya selama setahun. Dan titik serahnya adalah di gate pembangkit listrik. Nah meskipun demikian, di sini tetap kita exercise, ada kemungkinan shutdown yang tidak terencana dari pembangkit listriknya ini, atau mungkin pengurangan serapan mereka terhadap gas yang disuplai dari terminal tadi, sehingga menyebabkan bahwa gas yang sudah terlanjur LNG yang sudah terlanjur tersimpan ini itu perlu dicarikan pembeli lain supaya pengiriman dari sisi hulu tetap terjaga keberlangsungannya. Nah ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi critical points di setiap value chain-nya. Makanya tadi disebutkan bahwa pola operasi dari masing-masing aset usaha ini perlu kita identifikasi. Karena kita perlu tahu nih perilaku mereka dalam dalam mengoperasikan usahanya bagaimana. Nah, ini ketahuan tadi yang sudah kita highlight di dalam slide ini. Baik, kemudian kita masuk ke bagaimana memetakan seluruh entitas atau pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh value chain tadi. Nah, ternyata ketahuan. Tadi kan dikatakan bahwa di sini ada 2 perusahaan gas hulu. Berarti di sini ada entitas produsen 1, ada entitas produsen 2, ada 2 perusahaan nih. Kemudian ternyata karena menggunakan 1 pipa, jadi kita pisahkan entitas pipanya. Karena ini pipa bersama. Ini kita pisahkan. Jadi dia dioperasikan oleh entitas tersendiri, pemilik pipanya. Kemudian di sini ada entitas pemilik pabrik LNG sekaligus operatornya. Nah, kenapa di sini mungkin teman-teman tanya kenapa kok dipisahkan ya antara disebut 2 kali antara pemilik dan operator? Memang betul, nanti akan terlihat di penjelasan berikutnya. Kenapa di sini dijelaskan entitas pemilik aset dan operator aset dipisahkan dan atau disebut bersama. Nanti ada penjelasannya. Karena ketika kita masuk ke kapal di sini, ternyata operator pengapalan itu bukan pemilik kapalnya. Sama seperti kita, misalnya kita beli mobil gitu ya. Apakah kita wajib punya SIM? Nggak wajib gitu kan ya. Masa ada dealer mobil yang mewajibkan pembelinya punya SIM dulu baru dijual mobilnya. Artinya pengendara mobil belum tentu yang punya mobil gitu ya. Nah inilah seperti itu ibaratnya. Jadi operator aset itu belum tentu pemilik aset itu, makanya dipisahkan. Makanya di sini sebut ketika dia disebut bersama berarti dia ya pemilik, dia juga yang mengoperasikan. Tapi ketika dia disebut terpisah berarti pemilik dan operator 2 entitas yang berbeda. Gitu. Nah kemudian untuk yang di sisi pembeli LNG-nya ini mereka ternyata memiliki dan juga mengoperasikan terminal LNG berikut pipa gasnya. Begitu juga di sisi pembangkitnya itu juga memiliki pembangkit berikut dia mengoperasikan pembangkit tersebut. Ini pemetaan entitas mana yang terlibat dalam value chain. Nah pertanyaan berikutnya adalah bagaimana skema bisnisnya. Nah ini yang menarik. Ternyata skema bisnis ini kalau kita hanya melihat seperti ini tidak akan tergambar jelas. Karena kita harus melihat skema bisnis itu dari arus transaksi. Inilah yang akan dijelaskan di slide sekarang ini, yang nomor 4. Gambarkan skema bisnis dengan prinsip mengikuti arus revenue dan arus kewajiban pengeluaran. Maka tadi kalau kita lihat slide berikutnya, seolah-olah semuanya setara gitu posisinya ya. Seolah-olah semuanya setara posisinya. Begitu kita petakan arus transaksinya, ternyata nggak semuanya setara. Ada yang di bawah, ada yang setara. Nah, saya lebih suka menggambarkan posisi yang setara ini adalah posisi jual belinya saja. Jadi pihak yang ada di level yang paling atas ini itu adalah pihak-pihak yang punya perjanjian jual belinya. Sedangkan pihak-pihak ketiganya atau pihak vendornya itu saya tempatkan di bawah supaya lebih memudahkan untuk membaca. Jadi sehingga jelas seluruh pihak yang ada di bawah ini, misalnya entitas pemilik gas, pemilik pipa gas entitas pemilik dan operator pipa gas ini adalah
entitas pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam kontrak-kontrak utamanya di sini. Kemudian entitas pemilik kapal ini juga entitas pihak ketiga gitu ya. Apalagi entitas operator pengapalannya. Nah, sehingga yang tersisa yang di atas ini hanya kontrak-kontrak jual beli saja. Jadi produsen gas menjual gasnya kepada pemilik pabrik LNG. Pemilik pabrik LNG menjual LNG-nya kepada entitas pemilik terminal LNG. Pemilik terminal LNG menjual gasnya ke entitas pembangkit. Jadi kira-kira seperti itu ya. PJBG ini perjanjian jual beli gas, ini karena terlalu panjang akhirnya saya singkat PJBG. Nah, di sini juga tergambarkan bahwa PJBG 1, PJBG 2 karena kan ada dua entitas gas hulu ya. Nah, kita runut dari mana bacanya? Dari kanan ya, karena ini panah ini menandakan, kalau yang atas tadi ketika kita masuk ke gambar-gambar ini, icon ini menandakan arus komoditasnya dari hulu ke hilir. Sedangkan ketika kita menggambarkan skema bisnis, kita wajib menggambarkan bagaimana uangnya berasal. Tentunya uang berasal dari konsumen ya. Nah, ketika uang berasal dari konsumen, maka yang harus menjadi titik tolak awal adalah si pembangkitnya. Dia menjadi orang yang harus menjadi sumber pendapatan utama, karena dia adalah akan membayar semuanya ini pada akhirnya gitu kan ya. Nah, maka entitas pembangkit ini dia akan membayar gas yang dijual oleh entitas pemilik terminal LNG. Begitu pula pemilik terminal LNG dia akan membayar harga LNG-nya ke pabrik LNG. Pabrik LNG akan membayar harga gas ke produsen di hulunya. Nah, sedangkan di entitas hulu 1 dan hulu 2 ini dia menggunakan pipa yang sama. Maka mereka harus membuat perjanjian transportasi gas masing-masing. Ini perjanjian transportasi gas 1 dan perjanjian transportasi gas 2. Nih, yang pertama, ini yang kedua. Jadi masing-masing harus ibaratnya seperti kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan fasilitas bersama. Nah, kita harus ada kesepakatan tuh dengan pemilik fasilitasnya. Misalnya kamar hotel. Nah, kamar hotel yang paling enak ya. Jadi kamar hotel misalnya hari ini digunakan si A, hari besok digunakan si B gitu. Nah, itu kan harus ada ya perjanjian antara kita dengan si kamar hotelnya itu. Artinya begitu kita check out dari hotel itu, ya tentunya kita harus mengembalikan kondisinya seperti sedia kala sebelum kita tinggal di sana, karena nanti itu akan digunakan oleh tamu yang kedua gitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian pemilik pabrik LNG dia sudah punya dua akad jual beli dengan produsen gas hulu. Ternyata dia juga menyewa kapal LNG untuk melakukan pengirimannya. Jadi dia menyewa kapal LNG dari pemilik kapal LNG dengan perjanjian sewa kapal. Di mana pemilik kapal LNG tentunya dia juga sudah memiliki perjanjian operasi kapal dengan entitas yang mengoperasikan kapalnya itu. Jadi dua entitas yang berbeda. Nah, sisi kerumitannya adalah yang pertama yang ada appendix A dan B ini. Di appendix A ini juga diperlukan perjanjian teknis pengaturan operasi sandar, loading dan pengapalan LNG. Jadi, pada hakikatnya meskipun pemilik pabrik LNG ini menyewa unit kapalnya, tapi hakikatnya dia juga ingin memastikan bahwa operasinya itu aman gitu ya. Contohnya tadi hanya bisa dilakukan ketika ada matahari saja, itu yang pertama. Kemudian misalnya ada ketentuan teknis lain yang itu juga harus diatur dengan si operatornya. Jadi meskipun secara komersial dia terikat dengan pemilik kapal, tapi dia juga butuh si pemilik pabrik ini suatu perjanjian yang mengatur dia bisa mengakses operator kapalnya. Maka dari itu dibuatlah perjanjian tripartit antara pemilik pabrik LNG, pemilik kapal LNG, dan operator kapalnya juga. Itu perjanjian tripartit, bukan perjanjian komersial, tapi sifatnya dia hanya perjanjian untuk bagaimana mengoperasikan kapal itu ketika melakukan operasi muat di pemilik pabrik, di pelabuhan pemilik pabrik. Begitu pula dengan pemilik terminal LNG di si pembelinya.
dia juga ingin mengakses ini meskipun kapalnya itu bukan kapalnya dia, gitu ya, bukan kapalnya si entitas ini, tapi dia juga ingin ada kesepakatan karena bagaimanapun kapal yang datang ke jetinya terminal pembeli ini bukan hanya kapalnya pabrik LNG, tapi kapal juga dari penjual lain. Maka dari itu harus disepakati pengaturan operasionalnya dengan pemilik kapal, berikut pula dengan operator kapal. Maka dibuatlah perjanjian dengan Appendix B ini, perjanjian teknis pengaturan operasi sandar dan unloading LNG. Jadi ini memang banyak perjanjiannya ya, nggak hanya perjanjian komersial saja, tapi juga perjanjian teknis operasinya dibuat juga gitu. Nah, ini yang di sisi hilirnya. Di sisi hulunya juga ada kebutuhan dari pemilik pabrik LNG, karena gas yang datang ke pabriknya ini hanya melalui satu pipa gas saja, maka dia ingin memastikan bahwa tidak ada kualitas gas dari supplier satu menjadi turun karena misalnya gasnya supplier gua itu ada kotor. Nah, maka di sini pemilik pabrik LNG berhak untuk meminta ketiga pihak ini, yaitu entitas produsen gas hulu 1, entitas produsen gas hulu 2, dan pemilik pipa gasnya ini untuk membuat perjanjian teknis yang mengatur setiap gas yang masuk ke pipa itu hanya gas yang sudah memenuhi syarat kualitasnya. Artinya jangan sampai nanti dari pemasok A kualitasnya bagus masuk ke pipa, gara-gara ada kualitas gas yang tidak bagus dari pemasok B, akhirnya yang diterima dari pemilik pabrik ini menjadi kualitas yang nggak masuk spek gitu ya. Nah, maka ini mewajibkan mereka membuat perjanjian tripartit yang ini menyepakati kualitas gas yang seperti apa yang bisa masuk ke pipa. Tapi sifatnya memang bukan perjanjian komersial gitu ya, ini hanya perjanjian pengaturan operasi. Meskipun demikian, perjanjian pengaturan operasi seperti ini juga tetap ada pasal-pasal, misalnya sudah terjadi hal yang sudah dikondisikan sebelumnya bahwa gas yang masuk ke pipa itu on spec, tapi ya bisa jadi qadarullah ternyata pas masuk pipa ditemukan ada ospek. Nah, itu juga harus diatur nih, siapa penyebab ospek tersebut. Nah, di situ akan juga nanti disepakati di perjanjian teknisnya. Jadi meskipun dia sifatnya bukan perjanjian komersial, tapi sifatnya yang harus ada rasa tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk memastikan operasi itu handal, tetap perlu disepakati dalam perjanjian operasi, termasuk bagaimana nanti penalti-penaltinya, tentunya dengan ketentuan penalti yang sesuai dengan ketentuan muamalah yang halal ya. Ini, jadi memang ini ya, akhirnya wah ini kok ribet sekali ya, kita mau bisnis ini saja gitu ya, ternyata yang harus dipastikan banyak sekali gitu ya aspek-aspeknya. Jadi ini sebagai penutup, investor itu mereka sebelum menilai tingkat kelayakan proyek itu akan memetakan potensi risiko yang ada di seluruh titik kritis pada rantai transaksi yang ada. Jadi ini misesnya di sana, meskipun proyeknya cuma hanya ini gitu ya, tapi hal-hal yang ingin dipastikan oleh investor adalah hal yang ada di A sampai Z-nya, tidak terkait dengan yang akan didanai saja. Nah, ini yang membedakan investor yang memang dia prudent dan investor yang sifatnya gambling gitu ya. Kalau gambling ya sudah, dia punya banyak dana, merem aja dia. Kalau investor yang memang benar-benar dia prudent, dia akan memetakan tuh seluruh risiko-risikonya sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan dalam pertemuan ini. Baik, untuk sesi saat ini kita akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.